Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febian Gianni Caroline Ordali. Saya dari kelas 10J SMAS Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu bioteknologi. Yuk disimak videonya. Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos artinya teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya secara umum, bioteknologi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya adalah biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang yang sudah diketahui. Selanjutnya, kita menuju ke kelemahan bioteknologi konvensional. Yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang keenam, reproduksi dalam skala kecil. Yang ketujuh, proses relatif belum steril. Yang kedelapan, kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain adalah yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bidang yang kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleidein dan Schwahn, yaitu sel tumbuhan yang mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem.
Kemudian kita masuk ke bagian pembastaran. Di bagian pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh pada varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu di bidang industri. Di bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya yaitu Xanthomonas campestris dan Pseudomonas feltida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik. Sekarang kita masuk di bagian yang keempat, di bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, isolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu di bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang banyak. Sekarang kita masuk pada bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern adalah yang pertama, kelebihan. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, dan menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Yang kedua, kelemahan, yaitu biaya produksi relatif mahal dan menjadikan jenis tanaman monokultur dan juga menyebabkan degradasi gen jenis lokal dan memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran, sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi, monoklonal, vaksin, antibiotika, dan juga hormon. Yang pertama ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tubuhnya tersebut. Pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Yang kedua, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Yang ketiga, pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA. Contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk transfer ke gen. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Kemudian, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup,
maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri, Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan lama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Yang kedua, hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menentukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dengan cara penanggulannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai materi bioteknologi. Semoga penjelasan ini membantu dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.